Puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Imre Rungan, kembali lagi dalam video ini menyampaikan renungan firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya berdoa supaya saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudara-saudara dalam lindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan saya akan mengambil Alkitab atau ayat Alkitab, saudara. Dan ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Itu sebabnya saya bangga menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga bangga mengimani Alkitab, saudara, karena firman Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya, saudara, orang-orang Kristen harusnya patut berbangga, saudara, ya, memiliki Tuhan Yesus Kristus dan juga memiliki Alkitab. Karena di dalam Alkitab, saudara, ada ayat-ayat yang luar biasa. Ayat-ayat yang mengarahkan kita, menguatkan kita, bahkan juga meneguhkan kita. Bahkan juga, saudara-saudara, mendidik kita, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya selalu saya ingatkan pada anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, tetaplah engkau membaca Alkitab dan renungkanlah itu, saudara-saudara, ya. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara-saudara, lihat betapa luar biasanya ayat ini. Jauh-jauh hari, saudara, Tuhan sudah berpesan. Saya percaya masih banyak anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini masih melakukan aktivitas, masih mencari nafkah, masih bekerja. Saya percaya, saudara. Apa boleh buat, saudara? Karena dari situ juga mereka makan, dari situ juga mereka mendapatkan penghasilan. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Mungkin dalam situasi-situasi kondisi seperti ini, perusahaan-perusahaan tersebut, saudara, masih memperbolehkan kerja. Namun di sisi lain juga, saudara, bahwa tidak bisa juga kita mungkiri bahwa ada banyak usaha-usaha anak-anak Tuhan yang saat-saat ini, sementara ini ditutup. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saat-saat ini di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, yang lagi bimbang. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan sudah jauh-jauh hari berpesan kepada kita. Dia berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini yang paling penting. Ini yang harus kita ingat, saudara-saudara. Ini yang kebanyakan orang percaya lupa. Tuhan sudah mengatakan, jangan kamu takut. Janganlah takut. Sebab aku menyertai kamu. Lihat, saudara-saudara, betapa luar biasanya ayat ini. Jangan kamu takut, kata firman Tuhan. Kalau engkau sampai saat ini masih bekerja, saudara, bukan karena saudara melawan ketetapan pemerintah, bukan. Tapi karena pekerjaan itu yang masih mengharuskan engkau bekerja. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mengingatkan bagi saudara, jangan takut. Karena biar bagaimanapun juga engkau harus tunduk pada otoritas di mana engkau bekerja. Karena engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau mungkin karyawan. Intinya bahwa engkau tetap beriman, engkau tetap percaya, engkau tetap menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Hai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Kalau saat-saat ini usahamu ditutup sementara,
pemasukanmu berkurang, percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu. Yang penting engkau tetap beriman, engkau tetap percaya, engkau tetap menaruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberikan engkau jalan keluar. Situasi-situasi dan kondisi-kondisi seperti ini membuat kita takut. Siapa manusia yang tidak pernah takut? Siapa manusia yang di dalamnya tidak ada ketakutan? Semua tentu ada. Tapi itulah luar biasanya Alkitab. Itulah luar biasanya Tuhan. Patut kita berbangga sebab sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita. Janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Yesus pernah berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yang menyertai kita bukan pribadi yang sembarangan. Yang menyertai kita pribadi yang kuat. Lihat saudara-saudara. Ada firman Tuhan berkata, yang kita hadapi ini saudara-saudara, bukan persoalan yang mudah. Namun perlu saudara ingat, bahwa yang akan menolong kita jauh lebih besar kekuatannya daripada kekuatan dunia ini. Kalau saudara-saudara ada masalah, jangan takut. Kalau saudara-saudara hari-hari ini, hari-hari yang membuat kita panik, hari-hari ini membuat kita bimbang, jangan takut. Tetap engkau beriman, tetap engkau percaya, tetap engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hari-hari ini membuat kita bimbang saudara. Keadaan-keadaan seperti ini, keadaan-keadaan yang membuat kita bimbang. Bahkan berpotensi orang-orang percaya dimanapun berada untuk bimbang. Tapi sekali lagi itulah firman Tuhan. Jauh-jauh hari firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Ada hari-hari di mana membuat kita bimbang, tapi nggak perlu kita bimbang. Ada situasi-situasi di mana membuat kita bimbang, tapi tidak perlu kita bimbang. Yang perlu kita tahu, yang menjamin hidup kita adalah Tuhan. Bukankah hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Yesus? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Baik soal makanmu, soal pakaianmu, pekerjaanmu. Waduh. Jangan kamu khawatir. Sebab setitik kebimbangan, setitik kekhawatiran tidak akan menambah sehasta dalam hidup kita. Kalau kita bimbang, kita panik, kita khawatir, kapan berkat kita bertambah, saudara-saudara? Itu sebabnya saudara-saudara dimanapun engkau berada, jangan takut, jangan bimbang. Tetap engkau percaya, engkau beriman, dan engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena kita bilang apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Jadi saudara-saudara, pada kesimpulan ayat ini berkata begini, mengapa Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut? Mengapa Tuhan mengatakan kepada kita jangan bimbang? Karena kata-kata selanjutnya berkata begini, aku akan meneguhkan engkau. Waduh, luar biasa. Tuhan sendiri yang berkata, aku yang akan meneguhkanmu. Jadi kalau Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita, walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat kita takut, kita bimbang, tapi ingat, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan meneguhkan kita. Kan ayat ini jelas. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan meneguhkan kita. Jadi kalau Tuhan meneguhkan kita, apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu bimbang? Selanjutnya kita berkata bahkan dia akan menolong kita. Luar biasa. Dia bukan hanya meneguhkan kita, tapi dia juga menolong kita. Tidak juga hanya menolong kita, tetapi dia juga memegang kita dengan tangan kanannya.
Maka ada pujian berkata, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Ya. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan juga memegang hidup kita. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, jangan takut, jangan bimbang. Kalau hari-hari ini, hari-hari yang membuat engkau bimbang, engkau takut, belajar kuatkan dirimu. Kembali lagi engkau kepada firman Tuhan. Bahwa engkau punya Allah, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Bukan pribadi yang sembarang. Engkau anak-anak raja. Jadi jangan takut. Jangan bimbang dengan situasi-situasi seperti ini. Jangan juga situasi-situasi seperti ini membuat engkau bimbang. Jangan juga situasi-situasi seperti ini membuat engkau takut. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Saya berdoa supaya saudara tetap kuat. Saya berdoa supaya saudara tetap mampu. Saya berdoa supaya saudara tetap sukacita. Dan damai sejahtera ada dalam hidup saudara-saudara dimanapun engkau berada. Ingat bahwa firman Tuhan sudah berpesan kepada kita. Janganlah takut. Janganlah bimbang. Sebab Tuhan yang akan meneguhkan kita. Kita akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Kita akan menghadapi masalah-masalah yang luar biasa. Yang mungkin saudara membuat supaya kita takut, membuat supaya kita bimbang. Tapi ingat, Tuhan yang akan meneguhkan kita dan yang akan menolong kita, yang akan memegang tangan kita. Jadi apapun situasi dan kondisi hari-hari ini, tidak perlu kita takut. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tidak perlu kita takut. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berimanlah engkau kepada Dia. Percayalah akan pertolongannya. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.